Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih pagi ini? Pada semangat nggak untuk belajar bareng Ibu? Pagi, Ibu. Ibu, Bu, Masih ngantuk sih, Bu. ngantuk Bu. Semangat Masuk. Bu. Oke, jadi kita ketemu lagi dalam pertemuan pendidikan agama Kristen bersama Ibu. Sebelum kita mulai, Ibu tanya dulu, apakah semua teman-temannya udah pada join? Boleh cek satu sama lain, udah pada join tidak? Kayaknya sudah semua sih, Bu. Udah Bu, udah Bu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini kami boleh ada Tuhan, kami akan mulai pembelajaran ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami semuanya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kasih tahu dulu beberapa peraturan kelas kita. Yaitu yang pertama, kalau jaringan tidak terkendala, Ibu minta kita semua boleh open cam. Karena apa? Supaya pembelajaran kita boleh berjalan dengan baik. Oke, dan oh iya, tadi Gloria dan Gloria itu izin ya untuk off cam. Oke, nggak apa-apa ya, Nak. Nah, selanjutnya adalah mic-nya itu di-mute selama Ibu mengajar, kecuali kalau Ibu minta kalian berbicara, supaya pembelajaran kita juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ketika kalian mau menjawab, tolong digunakan fitur raise hand-nya, dan ketika Ibu bilang boleh menjawab, kalian boleh langsung berbicara dan open mic-nya masing-masing. Oke, sejauh ini apakah sudah jelas peraturan kelas kita? Sudah jelas, Bu. Sudah, Oke, Bu. terima kasih. Bu. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dari segi kognitif, yaitu memahami Tuhan adalah gembala yang baik dan tidak baik. Tuhan adalah gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik, dengan menjelaskan pengertian gembala yang baik dan juga ada gembala yang tidak baik, dan menyebutkan bagaimana gambaran tentang gembala yang baik dan tidak baik itu dengan menjawab soal yang benar. Nah, kemudian dari segi afektif, siswa mampu menyatakan ketaatan seperti domba kepada gembala dengan menunjukkan sikap dengar-dengaran dan mengikuti pengarahan guru dan orang tua dengan baik selama kelas berlangsung ataupun di rumah sehari-hari. Nah, jadi selama kelas Ibu akan perhatikan kalian, Ibu harap kalian semua mengikuti pembelajaran dengan baik karena itu salah satu hal yang akan Ibu nilai untuk menilai kalian nantinya. Oke, selanjutnya dari segi psikomotor, yaitu siswa mampu mempraktekkan konsep sebagai domba yang taat dan mengenal gembala dengan mengerjakan tanggung jawabnya, yaitu tugas kelompok membuat video selama 2 menit yang diberikan oleh guru. Nah, sejauh ini apakah tujuan pembelajaran dimengerti dengan baik? Mengerti, Bu. Oke, sebelumnya Ibu minta maaf, Ibu ada kesalahan dalam kognitif ini, karena maksudnya adalah gembala yang baik itu Tuhan dan ada gembala yang tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, melihat dengan mendengar tujuan pembelajaran, kemudian dengan gambar ini, pasti kalian semua udah tahu kan apa pembelajaran akan kita belajar saat ini. Kira-kira ada yang mau mencoba jawab? Tadi Ibu sudah sebut loh dari tujuan pembelajarannya. Oke, silakan Wina. Tuhan adalah gembala yang baik, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Win. Eca mau mencoba, silakan Eca. Sama ternyata, Bu, karena di situ kayak disayang dombanya. Iya, benar sekali. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita akan tahu bagaimana apakah Tuhan itu gembala yang baik atau tidak nantinya. Oke. Nah, ini diambil dari ayat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kemudian Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah baca bahan bacaan yang Ibu suruh tadi? Mazmur 23 dan Yohanes 10-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Eca dan Wina. Nah, ini dari pembacaan yang telah kalian baca, kira-kira kalian tahu nggak sih konsep apa yang dapat dipelajari dari Mazmur 23
dan Yohanes 1 ayat 21 itu? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silahkan Eca. Ini Bu mungkin mengarahkan ke jalan yang benar. Ya, benar sekali. Terima kasih Eca. Ada lagi yang ingin menjawab? Silahkan Wina. Gembala itu menjaga dan merawat dombanya dengan baik, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Wina. Nah, kita langsung mulai aja. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam materi ini. Itu yang pertama, Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, kita tahu dalam Mazmur 23 yang ditulis oleh Raja Daud, Daud langsung menuliskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan kita melihat bagaimana Daud menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang seperti Eca dan Wina sudah katakan tadi, memelihara, menjaga, mencukupkan, dan semuanya. Kemudian yang poin kedua adalah, ada nih gembala yang tidak baik. Dan ini bisa kita lihat di Yohanes pasal 10. Nah, kemudian yang ketiga adalah domba yang taat. Ada domba yang taat dan juga ada domba yang tidak taat. Nah, kita akan pelajari satu persatu dari keempat poin ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, ini adalah ciri-ciri Tuhan adalah gembala yang baik yang dikatakan oleh Mazmur dan Yohanes 10 tadi. Yang pertama, takkan kekurangan. Kedua, membaringkan di padang yang berumput hijau. Ketiga, membimbing ke air yang tenang. Kemudian keempat, menyegarkan jiwa. Kelima, menuntun ke jalan yang benar. Keenam, menjaga dengan gada dan tongkat. Selanjutnya adalah mengenal domba-dombanya. Selanjutnya, suaranya juga dikenal oleh dombanya. Jadi bukan hanya dombanya mengenal dia. Bukan hanya dia mengenal dombanya, tapi dombanya pun mengenal dengan gembalanya ini. Nah, kemudian yang poin paling penting adalah, dan Ibu sudah highlight ini, adalah memberikan nyawanya bagi dombanya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Apakah semuanya sudah jelas? Oke, terima kasih. Nah, menurut kamu siapa gembala yang baik buatmu? Ibu ingin kalian berpikir, coba kira-kira menurut kalian siapa sih gembala yang baik buat kalian itu? Gloria, silakan Glo. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yes, benar sekali. Terima kasih Gloria. Kemudian tadi Wina. Silahkan Wina. Setuju juga Bu sama Gloria bahwa gembala yang baik itu Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa juga mama sama papa yang jadi gembala yang baik juga Bu. Karena kan yang benar menjaga kita juga gitu Bu. Jadi orang tua juga bisa jadi gembala yang baik. Yes, benar sekali. Terima kasih Wina. Silakan Eca. Kalau menurutku ini Bu, jadi kalau di gereja itu kan ada ininya penatua kan Bu, dan di sana kalau di gerejaku dibilangnya tim gembala area, dan dia selalu arahkan kita untuk ke hal-hal yang baik. Jadi dia gembala yang baik Bu. Iya, benar sekali Eca. Terima kasih buat kalian yang sudah menjawab. Benar sekali semua jawaban kalian. Yang paling pertama, gembala yang baik buat kita adalah Tuhan Yesus. Nah, tahukah anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kita, orang-orang di sekitar kita itu sebagai gembala yang baik juga, yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar, yang bisa memberitahu kita apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang sudah disebutkan Wina dan Eca, orang tua itu adalah wakil Allah, wali Allah bagi kita di dunia ini. Mereka lah orang pertama yang pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nah, kemudian di gereja, benar sekali para penatua, pendeta itu adalah gembala yang baik. Mereka bisa mengajarkan kepada kita apa yang dikehendaki Allah. Nah, kemudian guru, bahkan sahabat-sahabat kita juga ketika kita salah, mereka menasihati. Nah, mereka juga bisa menjadi gembala kita yang baik. Nah, selain itu, gembala yang baik itu bukan hanya sesosok orang, makhluk hidup. Sedang konten-konten yang kita lihat di media sosial itu juga bisa menjadi gembala yang baik. Misalnya konten tentang pendidikan yang mengajarkan kita pendidikan, kemudian yang mengajarkan kita firman-firman Tuhan dan mengingatkan kita setiap hari untuk terus hidup di dalam firman Tuhan. Nah, itu juga adalah gembala yang baik buat kita. Nah, selanjutnya adalah di poin yang kedua.
yaitu gembala yang tidak baik. Kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri gembala yang tidak baik ini. Nah, ini dia. Gembala yang tidak baik pasti tidak mengenal dombanya. Dan suara gembala ini pun tidak dikenali oleh domba-dombanya. Nah, gembala yang tidak baik ini adalah seorang gembala upahan dan namanya juga gembala upahan. Dia pasti bukan pemilik domba tersebut. Karena dia bukan pemilik domba, maka gembala yang tidak baik ini tidak akan mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi dalam Yohanes dikatakan ketika ada serigala yang ingin menyerang dombanya, gembala yang tidak baik ini adalah menjadi orang nomor satu yang lari, yang menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tidak peduli apakah dombanya akan tercerai-berai, apakah dimakan oleh serigala, dia tidak peduli. Dia hanya menginginkan nyawanya, dan dia tidak peduli dengan dombanya. Nah, begitulah gembala yang tidak baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Apakah semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian semua, siapa dan apa saja gembala yang tidak baik? Apakah ada yang sudah kepikiran nih, siapa kira-kira gembala yang tidak baik buatnya? Orang tua yang suka marah-marah itu termasuk nggak, Bu? Orang tua yang suka marah-marah. Orang tua yang suka marah-marah itu kan untuk kebaikan kamu juga, Sam. Kalau orang tua yang marah, kita harus dengarkan, kita harus apa yang mereka katakan, kita harus dengar dengan baik, karena itu pasti yang terbaik. Orang tua kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita daripada kita sendiri. Mungkin seperti itu, Sam. Terima Gimana, kasih, Sam? Bu. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab? Yola, mungkin gimana, Nak? Tadi aku nggak mendengarkan, Bu. Aku lagi berkaca. Waduh, oke Yola, lain kali setelah ini didengarkan dengan baik ya, Nak ya. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Ibu mau kasih kalian sesuatu, kasih tunjuk kalian sesuatu. Nah, ini apakah kalian tahu gambar apa? Instagram, Bu. Bu. Instagram, iya benar sekali. Ini Pakai buku. Facebook, Sam. Facebook. ya Facebook. Nah, dan yang terakhir YouTube, Bu. YouTube, ya benar sekali. Nah, dari ketiga sosial media ini, kira-kira kalian punya 2 sosial media atau ketiganya? Kalau saya ketiganya, Semua, Bu. Semuanya ya, ketiganya ya. Iya, benar. Nah, di tengah zaman seperti ini, kita nggak bisa menghindarin yang namanya sosial media. Dan kita butuh sosial media untuk kita bisa tahu berita-berita, bahkan dengan keadaan online learning, kita butuh yang namanya YouTube paling utama. Kita bisa membagikan video pembelajaran dari situ. Nah, tapi tidak tahukah anak-anak Ibu, kalau misalnya kita terlalu berlebihan dalam mengikuti ketiga hal ini, itu bisa menjadi gembala yang tidak baik buat kita. Apalagi dalam sosial media itu kita tidak dibatasi untuk mengakses apa saja. Kita bebas mengakses apa saja, dan mungkin orang tua kita tidak tahu apa aja nih yang udah kita akses dari sosial media ini. Nah, jadi Ibu minta kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, Ibu nggak larang kalian menggunakannya, karena Ibu juga memiliki ketiga akun ini, dan itu memang butuh untuk kita. Tapi Ibu mau kita semua belajar untuk boleh lebih bijak lagi menggunakannya. Jangan sampai ketiganya ini itu menjadi gembala kita yang menuntun kita, bahkan kita harus setiap hari tuh harus melihat Instagram, harus melihat Facebook, harus nonton YouTube, dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak belajar lagi. Pokoknya waktu kita tuh habis hanya untuk sosial media. Itu tidak baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu mau tunjukkan juga. Ada yang tahu ini siapa? Asia, Bu. Siap. Atta Halilintar. Nah, kalau tidak salah ini Atta Halilintar ini nomor 1 YouTuber ya, karena subscribernya itu paling banyak. Iya. Kemudian ada yang tahu ini? Jessica Jen, Bu. Dia diselingkuhi, Bu. Iya, benar. Update sekali ya, Yola. Nah, kemudian ini? Just No Limit, Bu. Kembarannya Jessica, Bu. Itu Sam. Itu Oke, sedikit mirip dengan Sam.
Nah, ini siapa yang tahu? Tan Boy Kun. Yes. Itu pacarnya Yola, Bu. Udah punya istri. Kalau ini, Waduh, nggak kenal ini, Bu. ini Siapa ya? ini idolanya para cewek-cewek ini. BTS. EXO, Bu. EXO. Ya, ini EXO ya. Oke, Oh, sekarang keren, Bu. idolanya para Kenapa cowok-cowok. nggak BTS aja, Bu? Ini Blackpink. Blackpink, Bu, Blackpink. Nah, mungkin ada yang kepikiran kenapa Ibu tunjukkan ke-6 ini, ke-6 gambar ini. Ada yang kepikiran? Mereka orang terkenal, Bu. Ya, mereka orang terkenal. Kemudian Banyak memberi pengaruh, Bu. pengaruh seperti apa? Nah, Membuat, kalau yang EXO itu membuat ini, Bu, cewek-cewek jadi suka Korea, Bu. Aduh, bahaya. Bu. iya. Saya Kemudian belum apa selesai lagi? ngomong, Sam. Gimana? Saya belum selesai ngomong, udah dipotong sama Sam, Bu. Oke, silakan Gloria ngomong dulu. Sabar ya, Sam. Iya, sabar ya, Sam. Udah benar sih yang dibilang Sam tadi. Oke, ada lagi? Enggak, Bu, mau nambahin, Bu. Jadi kayak misalnya Atta Halilintar misalnya, karena dia dianggap pernah jadi nomor 1 di Asia sih, Bu, setauku Asia Tenggara. Kayak apa yang dilakukan itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Ada yang jadi berdampak negatif atau positif. Jadi ya ada dua sisi lah. Tapi kayaknya semakin kesini mungkin dia makin memberi pengaruh yang baik mungkin ya kalau yang saya lihat, Bu. Oke, terima kasih Gloria buat jawabannya. Nah, benar sekali. Ke-6 gambar yang Ibu tunjukkan ini, mereka itu memiliki pengaruh yang mungkin kita tidak sadari, pengaruh yang begitu besar bagi kita. Ini setiap hari kita melihat konten-konten mereka, setiap hari kita diberi makan oleh konten-konten mereka. Tan Boy Kun yang dengan mukbangnya itu, kita tiap hari melihat, yang mungkin kalau misalnya kita pikir-pikir, itu berguna nggak sih buat kita? Nah, ada orang yang terlalu terobsesi sampai semua hal dalam dirinya itu harus sesuai dengan yang diidolakannya. Nah, mungkin kita nggak sadar, akun Instagram kita itu semua memfollow orang, para influencer, dan kita hanya untuk kesenangan semata doang, dan kita nggak semua orang bisa melihat sisi positif dari para influencer ini. Bukan berarti Bu melarang kalian untuk mengikuti mereka, tapi seperti Bu bilang sebelumnya, dibatasi dan sewajarnya kita bisa bijak-bijak dalam mengikuti mereka. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu domba yang taat. Bagaimana ciri-ciri domba yang taat? Nah, domba yang taat adalah dia yang selalu punya keinginan untuk tinggal bersama gembalanya. Karena apa? Karena dia tahu ketika dia bersama dengan gembalanya, dia aman. Walaupun ada bahaya, dia tahu gembalanya ini pasti menolong dia, pasti melindungi dia. Kemudian yang kedua, mengenal gembalanya. Domba yang baik, yang taat itu pasti mengenal suara gembalanya dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan gembalanya. Kemudian mengikuti kemanapun gembalanya membawanya. Nah, ketika kita sudah menjadikan orang-orang di sekitar kita sebagai gembala kita harus belajar untuk mengikuti mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, karena itu adalah untuk kebaikan kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah domba yang tidak taat. Ada domba yang tidak taat dan ciri-cirinya adalah dia tidak mau mendengar suara gembalanya. Dia tidak mengikuti tuntunan gembalanya, dan ketika dia tidak mengikuti tuntunan gembalanya, apa akibatnya? Dia akan terpisah dari kawanan domba yang lain. Ketika terpisah, domba yang terpisah itu akan sangat rentan untuk diserang atau dimakan oleh serigala. Jadi kita supaya belajar, supaya kita tetap menjadi domba yang taat, dan kita jangan sampai terpisah dari kawanan, dan kita tetap berada di dekat dengan gembala kita. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu anggap semuanya kita sudah jelas ya, sudah mengerti. Nah, selanjutnya kita adalah aktivitas kelas. Ibu ada 3 pertanyaan, dan kalian boleh bergantian untuk menjawabnya. Yang pertama, bagaimana dapat dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik? Ada yang ingin mencoba menjawab? Coba kamu yang menjawab. Saya deh, Bu. Oh, tuh boleh deh.
Oke, silahkan. Oke, bagaimana dapat dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik? Karena ya kita tahu sendiri Tuhan selalu menyertai kita selalu ditolong. Ketika kita jatuh, Tuhan yang topang kita, sama seperti domba yang tadi, bahwa ketika dombanya itu hilang, pasti gembala itu cari, gitu sih menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Yola buat jawabannya baik sekali. Dan mungkin Ibu tambahkan sedikit, Tuhan dikatakan gembala yang baik karena dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Itu adalah poin penting yang anak-anak semuanya harus ingat dengan baik ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gembala upahan. Gembala yang baiknya cuma di depan doang, Bu. Ada maunya, Bu. Maunya seperti apa, Sam? Misalnya kayak teman dia ada maunya sehingga dia berbuat baik gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya, Sam. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Mungkin Ibu tambahkan sedikit ya. Gembala upahan itu pasti tidak mengenal domba-dombanya. Dan ketika dia tidak mengenal domba-dombanya, gimana dia bisa dengan sungguh-sungguh menjaga dombanya dan yang pastinya tidak mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan oleh domba yang baik menurut Yohanes 10? Eca mungkin ingin menjawab nomor 3. Saya lupa, Bu. Menyegarkan jiwa bukan sih, Bu, salah satunya. Nah, oke, terima kasih Eca. Nah, kalau menurut Yohanes 10, domba yang baik itu adalah domba yang mengenal suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Kalau menyegarkan jiwa itu menurut Mazmur 23. Oke, sudah mengerti Eca? Iya, Bu, kebalik ternyata. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih buat kalian yang sudah menjawab soal dengan baik. Nah, selanjutnya ada latihan terbimbing, yaitu membuat video. Ini dikerjakan per kelompok, video tentang respon sebagai domba yang taat dan mengenal gembala. Nah, durasi videonya ini adalah 2 menit, dan satu kelompok itu 3 orang. Nah, jangan lupa untuk memperhatikan rubrik ketika mengerjakannya, dan waktu pengerjaannya Ibu kasih selama 3 minggu maksud Ibu, 3 minggu ke depan. Setelah itu dikumpulkan, dan setelah membuat video, kalian boleh kerjakan refleksi dan atas video itu, tapi ini refleksi tidak dikumpul. Ibu hanya ingin kalian mengerjakannya sendiri untuk kalian pribadi, untuk pertumbuhan kalian masing-masing. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin tentang tugas atau tentang materi? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Oke, ini tolong diperhatikan. Ini adalah rubrik kalian mengerjakan video, yaitu tentang materinya harus dipaparkan dengan lengkap dan jelas. Kemudian suaranya dan gambarnya juga harus terdengar dan terlihat dengan jelas. Kemudian waktunya supaya mendapatkan poin full 4, yaitu 115 sampai 120 detik. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Ibu minta Samuel untuk membawa kita dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Kasih Tuhan Yesus berkat-Mu, kami sudah menyelesaikan kelas kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati, semoga materi ini bisa menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Samuel. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Bu. Bye.